Pembangunan tol Jogja Solo Iya Kulon Progo masih terus berproses. Jalur yang terbentang dari Kartosuro hingga Bandara Iya Kulon Progo ini direncanakan sepanjang 93,75 km. Dari peta trase jalan tol Jogja Solo Iya Kulon Progo yang terbagi menjadi 3 seksi dan beberapa paket ini telah dilakukan pembangunan secara bertahap. Dari data monitoring progres konstruksi jalan tol di website bpjt.pu.go.id yang diakses bulan Juli tahun 2024, progres realisasi konstruksi ruas jalan tol Jogja Solo Iya Kulon Progo pada seksi 1 ruas Kartosuro hingga Purwomartani mencapai 66%. Seksi 2 dari Purwomartani hingga Junction Sleman sebesar 5,8% dan seksi 3 ruas Sleman hingga Kulon Progo belum terlihat progres konstruksinya. Dari rencana tahapan pembangunan yang akan dikerjakan, sebelumnya pekerjaan seksi 1 ruas Kartosuro hingga Purwomartani akan dikerjakan terlebih dahulu. Dilanjutkan seksi 3 ruas dari Junction Sleman hingga Iya Kulon Progo, dan yang terakhir seksi 2 dari Purwomartani hingga Junction Sleman yang akan lebih banyak melayang di Ring Road Utara. Saat ini secara umum tahapan pembangunan tol Jogja Solo terdiri atas tahap 1 sepanjang 49,25 km yang saat ini sedang dalam proses konstruksi yang terdiri dari seksi 1 Kartosuro hingga Purwomartani sepanjang 42,37 km. serta sebagian dari seksi 2.2 Trihanggo Junction Sleman sepanjang 3,25 km. Kemudian dilanjutkan sebagian dari seksi 2.1 Purwomartani hingga Maguwoharjo sepanjang 3,63 km. Pada awalnya tahap pertama hanya terputus di Simpang Susun Purwomartani, tetapi kemudian akan ditambah ke barat, yaitu ruas Purwomartani hingga Maguwoharjo. Kemudian dilanjutkan tahap 2 akan dikerjakan pada seksi 3 dari Junction Sleman hingga Iya Kulon Progo sepanjang 38,57 km atau dikenal dengan tol Jogja Iya Kulon Progo. Sedangkan tol Jogja Solo ruas Maguwoharjo hingga Trihanggo yang berada di Ring Road Utara Sleman ini akan dibangun paling akhir. Saya sampaikan juga bahwa kenapa kok strateginya seperti itu, karena kalau kita tahu semua kan Jogja ini kota wisata, kota budaya, kota pelajar. Jadi memang banyak menjadi tujuan dari para wisatawan maupun pelajar tadi. Nah, kalau yang lewat darat biasanya sekarang ini udah ada Trans Jawa kan, mereka akan menggunakan kendaraan darat. Sehingga harus keluar dari tol Trans Jawa untuk masuk ke Jogja. Kita siapkan yang seksi 1 tadi dari Colomadu sampai ke Purwomartani. Kalau yang dari luar Jawa misalnya atau memang agak jauh dari kota Jogja menggunakan pesawat. Kalau dia pakai pesawat, dia akan landing di Iya Kulon Progo. Dari sana diharapkan bisa disupport untuk mempercepat dan memperlancar masuk kota Jogjanya di seksi 3 tadi. Keputusan ini diambil agar akses wisatawan yang akan ke Jogja bisa lebih cepat. Ruas Maguwo hingga Trihanggo atau sepanjang Ring Road Utara Sleman ini diperkirakan sepanjang 7,21 km. Adapun ruas tol Jogja Iya Kulon Progo sepanjang 38,57 km. Ruas ini masuk dalam kategori tol dalam kota dengan tingkat terdampak ekstra padat karena berada di wilayah pusat bisnis dan pendidikan. Pembebasan lahan tol Jogja Solo ruas Maguwoharjo hingga Trihanggo saat pengukuran lahan terdampak saat ini telah terselesaikan. Setelah pengukuran, tahapan selanjutnya memasuki pendataan bangunan dan tanaman terdampak yang akan dilakukan Satgas B. Adapun Satgas ini di dalamnya selain berisi dari BPN juga melibatkan Dinas PU hingga Dinas Pertanian. Diharapkan pendataan bangunan dan tanaman ini bisa selesai di bulan Juli tahun 2024. Sehingga pada bulan Agustus sudah bisa dilanjutkan dengan pengumuman untuk memberikan waktu kepada warga terdampak tol Jogja Solo, ruas Maguwo hingga Trihanggo untuk melakukan sanggahan selama 14 hari. Adapun tahapan selanjutnya yaitu penghitungan nilai tanah, bangunan, dan tanaman. Tahapan ini dilakukan setelah pendataan selesai. Melihat perkembangan tahapan yang berjalan sesuai perencanaan,
pengajuan pencairan ganti rugi lahan terdampak tol Jogja Solo ruas Maguwo hingga Trihanggo dapat dilakukan pada akhir tahun 2024. Dipastikan desain yang diterima dari sisi tim pembebasan lahan tol Jogja Solo sampai saat ini tidak ada perubahan dan terus berjalan sesuai perencanaan, di mana ruas Maguwo hingga Trihanggo akan melayang di atas Ring Road Utara Sleman. Akan tetapi hanya ada satu titik, tepatnya di Simpang 4 Monjali akan turun ke bawah atau dibangun at grade karena segaris dengan sungguh filosofi Yogyakarta. Selain itu, di setiap perempatan nantinya akan dipecah menjadi 2 ruas terpisah ke kiri dan ke kanan. Untuk di sekitar flyover Jombor, sesuai dengan pembebasan lahan, semua konstruksi nantinya akan berada di sebelah selatan flyover Jombor hingga tersambung ke arah Trihanggo. Begitu juga dengan ruas Jogja Bawen yang saat ini sedang dibangun, konstruksi dari arah Tempel Sleman menuju Jogja juga telah berproses. Pada kawasan Junction Sleman akan dituntaskan ke arah timur hingga Ring Road Utara Yogyakarta. Nantinya setelah ruas Jogja Solo dan Jogja Bawen terselesaikan, baru kemudian tahap 3 yaitu seksi 2 tol Jogja Solo ruas Maguwo hingga Trihanggo sepanjang 8,75 km dikerjakan paling terakhir setelah semua tol yang melintas di Jogja selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saat ini saya berada di salah satu lokasi Ring Road Utara. Ini di pas patok merah sisi selatan ya teman-teman. Dan di depan saya, di depan ini adalah SMK Negeri Depok ya, SMK Negeri Depok Yogyakarta. Dan rencananya jalan tol Jogja Solo yang dari arah Simpang Susun Purwomartani akan melintas di atas ini ya teman-teman. Nanti akan melintas di Ring Road Utara ini. Dan pengerjaan saat ini akan dikerjakan sampai di Maguwo sini teman-teman ya. Dan kali ini kita akan melihat kondisi perkiraan titik-titik yang akan dilakukan pengerjaan, termasuk on off ramp ya teman-teman ya. Nah, rencananya ada on off ramp yang pertama ini ada di Maguwo ini teman-teman yang akan dibangun. Nah, tepatnya ini kita juga belum tahu persis untuk lokasinya. Yang jelas akan dibuat on off ramp ya di lokasi Maguwo ya. Kalau dilihat dari patoknya, ini ada patok kuning ini garis tengah ya teman-teman. Tentunya sekitar lokasi ini nanti kemungkinan akan jadi on off ramp ya teman-teman. Nah, kemudian ke arah barat nanti melewati OPN juga ya. Ini juga akan tetap melayang dari arah timur ya sampai nanti hingga Trihanggo. Dan teman-teman, untuk pekerjaan di bulan Juli ini
untuk konstruksi di Ring Road Utara memang belum dilakukan karena saat ini sedang dilakukan pengajuan ya setelah adanya pengukuran ulang. Jadi di ruas Maguwoharjo hingga Trihanggo ini sedang dilakukan pengukuran ulang dan sudah selesai, dan nanti akan segera diajukan ya untuk proses ganti rugi ya teman-teman sekalian. Dan saat ini di Ring Road Utara ini juga dilakukan pengecekan tanah ya di sepanjang Ring Road Utara hingga Trihanggo ya teman-teman. Kemarin di video saya sebelumnya sudah saya ulas tentang pengecekan tanah di sekitar Ring Road, dan ini sebagian sudah diambil alatnya, artinya di sebagian pekerjaan pengecekan tanahnya ini sudah dilakukan dan sudah selesai ya. Namun sebagian masih juga dilakukan pengecekan hingga didapat kedalaman tertentu sesuai dengan yang diinginkan untuk melihat kondisi tanah yang besok rencananya akan dilakukan atau dikerjakan proyek tol melayang, dan rencananya akan menggunakan pondasi borpil ya. Kemudian akan dengan struktur melayang dengan teknik sosrobau agar mengurangi kemacetan lalu lintas yang ada di Ring Road. Nah, untuk Ring Road Utara dari Maguwoharjo hingga Trihanggo itu akan dikerjakan terakhir teman-teman. Saat ini kita akan melintas melewati di depan UPN ya teman-teman. Di sebelah kiri ini adalah patok-patok tol yang berada di depan Universitas UPN ya, Universitas apa namanya maaf, Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Nah, ini melintas di depannya. Nah, yang di Ring Road ini digarap terakhir, dan dari rencana awal ini ada perubahan. Yang tadinya itu seksi 1 itu akan dikerjakan hanya sampai di Simpang Susun Purwomartani. Ini saat ini malah akan dilanjutkan, seksi 1-nya itu akan dilanjutkan ditambah dengan seksi 2.1 yaitu dari Purwomartani hingga Maguwoharjo. Jadi pekerjaan tahap 1 ini dari Kartosuro hingga Purwomartani ditambah
seksi 2.1 dari Purwomartani hingga Maguwarjo, dan juga ditambah seksi 2.2 yang dari Trihanggo hingga Junction Sleman teman-teman. Dan nanti setelah ini akan diselesaikan tol Jogja-Yia Kulon Progo, di mana tol Jogja-Yia Kulon Progo ini sudah dilakukan proses ganti rugi ya teman-teman. Dan nantinya tentunya kalau sudah selesai ganti rugi akan dilakukan tahap selanjutnya ya teman-teman. Nah, perlu diketahui teman-teman, ini di sekitar depan kantor polisi atau Polda DI ini juga masih dilakukan pengecekan tanah ya ternyata. Dan kita nanti akan melewati perempatan Condong Catur, ring road Condong Catur ini nanti ke arah barat ya teman-teman. Kita akan melanjutkan melihat kondisi-kondisi di sepanjang ring road hingga Trihanggo ya, nanti kita akan melewati Jombor juga ya teman-teman nanti.